Lanjut ya teman-teman, ini untuk pertemuan ke-7, body atau tubuh berita biasanya diformat dalam bentuk singkat dan padat karena informasi terus mengalir dan berubah sewaktu-waktu. Namun, kelengkapan informasi tetap terjaga karena antar berita yang satu dengan berita yang lain bisa dikaitkan atau linkage. Nah, hanya dengan satu klik. Nah, pendekatan piramida terbalik lebih intens digunakan dalam penulisan berita online, yaitu benar-benar mengedepankan yang paling penting dan mendesak diketahui pembaca. Apalagi jika berita itu di-share ke Facebook, maka yang ditampilkan di Facebook adalah judul dan alinea pertamanya. Nah, bahasa jurnalistik atau language of mass media juga kian penting berperan mengingat karakter bahasa jurnalistik yang lugas, ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Nah, jadi karakter bahasa jurnalistik itu yang lugas, ringkas, sederhana, dan mudah dipahami harus diterapkan juga kepada berita online seperti itu. Nah, karakteristik media online, perbedaan utama dari ketiga bentuk jurnalistik yang lain itu ya, dari cetak, radio, televisi dengan jurnalistik media online adalah kecepatan. Tadi sudah ditekankan ya, kecepatan dalam penyampaian informasi kepada halayak, kemudian mudah diakses, bisa diupdate dan bisa dihapus kapan saja, serta bisa berinteraksi dengan pembaca atau media user. Nah, atau pengguna user maksud saya. Jurnalistik online dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media atau multimedia. Untuk menyusun isi liputan memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalistik dengan audiens dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber-sumber online yang lain. Kemudian di sini menurut Romli lagi menyebutkan bahwa karakteristik jurnalistik media online sekaligus yang membedakannya dengan media konvensional atau keunggulannya yaitu immediacy atau immediacy, yaitu kesegaran atau kecepatan penyampaian informasi. Radio dan televisi memang bisa cepat menyampaikan berita, namun biasanya harus menginterupsi acara yang sedang berlangsung atau breaking news. Nah, jurnalistik online tidak demikian. Tiap menit bahkan dalam hitungan detik sebuah berita dapat diposting. Nah, kemudian kalau di televisi itu kan ada jam-jam tertentu ya, ada sekilas info, ada berita dalam berita dalam petang seperti itu. Tapi kalau media massa itu jurnalistik media itu kapan saja bisa diposting. Kemudian pagination di sini bisa berupa ratusan page atau halaman terkait satu sama lain, juga bisa dibuka tersendiri, new tab atau new window. Seperti itu. Nah, kemudian multimedia menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video dan grafis sekaligus di sini ya, dan grafis sekaligus seperti itu. Nah, kemudian di yang nomor 4 di sini adalah flexibility delivery platform. Nah, wartawan bisa menulis berita kapan saja dan di mana saja. Nah, di atas tempat tidur sekalipun teman-teman, di mana saja dan kapan saja. Nah, kemudian yang kelima adalah archiving atau terarsipkan dapat dikelompokkan berdasarkan kategori atau rubrik atau kata kunci atau keywords teks, juga tersimpan lama yang dapat diakses kapanpun. Nah, yang keenam itu adalah relationship with reader. Nah, di sini kontak atau interaksi dengan pembaca dapat berlangsung saat itu juga. Jadi netizen itu para pembaca itu langsung bisa berkomentar di kolom komentar itu melalui kolom komentar. Paham ya teman-teman? Nah, kemudian ada lagi di sini menurut Romli di situ menggambarkan karakteristik jurnalistik online yang tergambar pada elemen jurnalistik online. Jurnalistik online memiliki elemen multimedia dalam pemberitaannya yang meliputi adalah headline, judul berita yang ketika diklik akan membuka tulisan secara lengkap dengan halaman tersendiri. Kemudian ada teks, tubuh tulisan dalam satu halaman utuh atau terpisah ke dalam beberapa tautan atau link. Picture, gambar yang menyertai atau memperkuat cerita. Kemudian grafik ini ya, grafik itu berupa grafis, biasanya berupa logo, gambar atau ilustrasi yang terkait dengan berita. Setelah itu ada
ada related, kemudian related link. Di sini link terkait, maksudnya itu tulisan yang terkait yang menambah informasi dan penambahan wawasan bagi pembaca. Biasanya di akhir tulisan atau di sampingnya. Kemudian ada audio, suara bisa di situ media online itu bisa dibubuhi suara, musik atau rekaman suara yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan slideshow atau video. Nah, video-video yang terkait dengan tulisan tersebut. Nah, kemudian ada slideshow di sini koleksi foto yang lebih mirip galeri gambar di situ ya, yang biasanya disertai keterangan foto. Beberapa slideshow ini juga bisa disertai suara atau yang disebut sound atau voice. Nah, kemudian animation di sini animasi atau gambar bergerak yang maksudnya itu kan Anda bisa melihat ya, ada sebuah berita misalnya di situ kita bisa melihat bahwa gambar itu bergerak ya, yang diproduksi untuk menambah dampak cerita seperti itu teman-teman. Contohnya itu misalnya ada pernikahan Atta Aurel seperti itu, ada animasi mulai dari siraman, kemudian dari slideshow, kemudian animasi ada percikan api, nanti bunyinya tulililing seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi di sini media online itu untuk saat ini di masa digitalisasi adalah media urutan yang dari jurnalistik, dari jurnalistik ada media cetak, ada radio, televisi, dan media online. Berarti urutan yang keempat ya teman-teman, dan mempunyai ciri khas sendiri tadi yang sudah saya jelaskan. Seperti itu, semoga bermanfaat materi yang pertemuan yang ketujuh ini. Saya tahu banyak sekali kekurangan ya untuk pertemuan kuliah daring seperti ini, tapi semoga tetap materi itu tetap sampai ke kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.